Sahabat SDP, jumpa lagi. Sebelum dimulai kita toast dulu karena saya baru saja dapat smoothie yang dibuat dari mangga dan pisang. Buah yang saya suka dan banyak di Indonesia tetapi jarang di tempat ini. Dalam beberapa minggu terakhir saya saya mendapati ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Quora terkait dengan konsentrasi. Bagaimana belajar yang baik, bagaimana bisa berkonsentrasi, bagaimana bisa belajar dalam waktu cukup lama. Ada yang menanyakan, saya ini mudah terganggu sehingga tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Dan memang saya menyadari bahwa yang namanya konsentrasi merupakan bagian penting di dalam belajar dan itu perlu sebuah usaha. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan hal ini? Mari kita lihat bersama-sama nanti, ya. Ketika kita bicara tentang konsentrasi, maka sebenarnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah diartikan. Konsentrasi adalah pemusatan sesuatu, pemusatan energi, daya, usaha, banyak hal konsentrasi itu. Dan kalau kita hubungkan dengan urusan belajar, maka sebenarnya konsentrasi ini juga sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana memusatkan daya, pikiran, usaha, waktu yang dapat dipakai di dalam belajar. Kalau kita perhatikan jelas bahwa tujuannya adalah supaya seseorang bisa sungguh-sungguh belajar dengan baik sehingga hasil belajarnya itu juga bermanfaat. Perlu saya tekankan bahwa proses belajar yang benar akan memberikan hasil belajar yang baik. Proses belajar yang tidak benar kemungkinan bisa mendapatkan hasil belajar yang baik. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang sudah belajar pada waktu kita hanya melihat pada hasilnya saja. Hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi secara umum dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Ada yang memisahkan dari sisi luar dan sisi dalam, faktor luar, faktor dalam gitu. Ada juga yang memisahkan dari faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi sebenarnya menurut saya keduanya cukup berdekatan, ada beberapa bagian yang saling overlap, tetapi cukup menarik ketika kita bisa mengamati dari dua sisi yang berbeda. Nah, pada waktu kita bicara faktor yang dari luar, hal itu bisa terjadi misalnya karena suara. Nah, ini misalnya gitu ya. Karena suara, kemudian bisa dari orang yang lalu lalang karena ya terlihat atau karena bayangannya mengenai kita sampai di mata. Kalau ada intensitas cahaya ada berubah misalnya, dan itu faktor-faktor di luar yang terkadang tidak dapat kita kendalikan. Hal lain yang terjadi misalnya tiba-tiba ada telepon berdering, dipanggil orang tua, telepon pacar misalnya. Nah, itu juga faktor yang berbeda lagi. Dan oleh karena itu beberapa orang memilih untuk belajar di malam hari karena merasa lebih sepi, tidak banyak orang lalu lalang. Kemudian ya kalau kita bicara masalah listrik relatif ya, tetapi rata-rata memilih belajar malam terkait dengan situasi sepi, situasi yang lebih dapat terkendali, kira-kira seperti itu. Faktor lain yaitu faktor yang dari dalam, ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya terkait dengan masalah. Masalah bisa datang karena masalah keuangan misalnya, masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah cinta, ditolak, bertengkar dengan pacar. Ini satu hal yang umum terjadi, khususnya di kalangan mahasiswa.
Kalau siswa mungkin belum ya, kalau SMA ya mungkin sudah mulai punya pacar. Tetapi ini kita melihat bahwa masalah-masalah ini datang tidak diundang dan masalah juga tidak pernah memilih. Sehingga sepertinya ini sesuatu masalah yang kita alami dan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Datangnya juga terserah masalahnya, seperti itu. Saya bisa menyadari bahwa memang tidak mudah ketika kita punya masalah, apapun masalahnya itu, kemudian kita mau belajar dan tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengalokasikan, oke, di dalam 1 jam ini saya akan belajar geografi misalnya, setelah nanti ada alarm untuk bunyi atau apa, saya akan pindahkan pikiran saya untuk mengurus masalah yang lain. Nanti setelah setengah jam misalnya saya akan kembali lagi belajar tentang geografi. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, jika sahabat SDP ada yang mengalami masalah yang seperti ini, masalah keuangan, mungkin pekerjaan kalau kerja sambilan, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan pacar dan sebagainya, bicaralah dengan konselor di sekolah atau di kampus yang disediakan memang untuk menolong siswa dan mahasiswa yang punya masalah. Selama ini bagian konseling di institusi pendidikan sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya siswa atau mahasiswa yang bermasalah, dalam arti mungkin suka memberontak, suka bolos, tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Dan sebenarnya itu adalah sarana yang disediakan oleh setiap institusi pendidikan untuk menolong proses belajar yang lebih baik untuk siswa dan mahasiswanya. Ada juga orang yang tidak bisa konsentrasi gara-gara dia terlalu bersemangat, terlalu bersukacita, sehingga dia tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa memikirkan dengan baik karena dia terlalu excited dengan sesuatu yang dia kerjakan. Nah, ini juga bisa mengganggu, tetapi ini termasuk di dalam faktor dari dalam yang sebenarnya dapat dikendalikan. Satu hal yang saya bisa sampaikan saat ini adalah di zaman saya dulu sekolah berbeda dengan zaman now, begitu ya. Karena waktu saya sekolah, saya tidak mengalami masa-masa ada internet. Apalagi sekarang banyak media sosial, Facebook, mungkin tidak populer di kalangan siswa atau mahasiswa saat ini. Tapi seperti Instagram, Snapchat, pribadi, apalagi ya, Telegram, WhatsApp, sebagainya, itu sesuatu yang sekarang ini banyak anak muda, banyak bahkan orang tua pun juga terlibat di dalam lingkaran ini. Satu ciri di dalam media sosial adalah notification, ting, gitu, ya. Nah, notification yang masuk ketika ada update yang terbaru atau apa, itu sering mengganggu konsentrasi belajar siswa atau mahasiswa, sehingga ketika sedang membaca, mencoba untuk memahami materi yang dipelajari, terus tiba-tiba ting, bunyi begitu, maka bisa buyar konsentrasinya. Nah, ini sebuah masalah yang kita mesti pikirkan bersama bagaimana mengatasi hal ini. Beberapa orang memilih untuk mematikan dering notifikasinya supaya tidak mengganggu ketika belajar. Ada juga yang mematikan koneksi datanya supaya tidak masuk notifikasi sama sekali. Ada juga yang mungkin bahkan mematikan smartphone-nya supaya bahkan tidak ada orang yang telepon atau mengirimkan SMS. Ada juga yang menempatkan smartphone-nya di tempat yang lain, tetap aktif, supaya tidak terganggu
ketika sedang belajar dan sedang berkonsentrasi, memikirkan sesuatu, mencoba untuk memahami materi yang dibaca. Tetapi, apakah hal ini berhasil? Ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Dalam arti, ada yang berhasil, ada yang tidak. Aneh ya, sudah dimatikan, jadi pasti tidak akan mendengar. Bahkan ada yang mematikan koneksi datanya, bahkan ada yang mematikan total HP-nya, tetapi tetap tidak bisa berkonsentrasi. Dan ini menjadi bagian yang saya ingin bicarakan sebagai inti dari pembicaraan kita pada hari ini. Jadi menarik, karena pada waktu notifikasi itu dimatikan, atau koneksi data dimatikan, atau HP itu dimatikan, ternyata tetap tidak bisa berkonsentrasi. Ketika belajar, ternyata pikirannya justru melayang-layang ke media sosial yang diikuti. Karena ada perasaan perasaan cemas kalau ketinggalan update terbaru dari teman-teman di dalam ruang lingkup media sosialnya. Ada juga yang merasa bahwa kalau saya tidak segera merespon update dari teman saya, nanti saya dianggap sebagai teman yang tidak peduli. Ada yang seperti itu. Jadi perasaan takut ketinggalan informasi walaupun hanya beberapa menit atau mungkin beberapa jam, itulah letak masalahnya buat sahabat SDP mungkin yang mengalami sudah dimatikan notifikasinya, sudah dimatikan koneksi datanya, sudah dimatikan smartphone-nya, sudah di tempat yang berbeda yang pasti tidak akan mengganggu bunyinya sama sekali, tetapi tetap tidak bisa berkonsentrasi. Saya melihat bahwa masalahnya ada di dalam diri kita yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Cara sederhana yang dapat dipakai, apakah sahabat SDP memiliki sindrom yang seperti itu, adalah dengan cara cobalah tinggalkan HP atau smartphone Anda ketika sedang bepergian. Kalau ketika pergi tidak membawa HP atau smartphone, kemudian ada perasaan was-was, ada perasaan cemas, ada rasa tidak nyaman yang dialami, maka kemungkinan besar ketika Anda mematikan notification di HP, mematikan koneksi datanya, mematikan HP-nya, menjauhkan HP dari tempat Anda belajar, Anda tidak bisa berkonsentrasi karena rasa cemas yang tadi saya sampaikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ketinggalan update beberapa menit atau beberapa jam tidak membuat Anda ketinggalan zaman. Tidak membuat Anda berada di masa lalu sehingga dianggap kuno oleh teman-teman. Ketika semua sudah pada membicarakan sesuatu yang baru ini dan Anda belum nimbrung di chat itu, ada perasaan tersingkir karena ketinggalan informasi. Itu faktor dari dalam yang kita bisa kendalikan. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa menyingkirkan jauh-jauh pikiran itu, maka sebenarnya kita bisa berkonsentrasi. Yang kedua adalah ketika seseorang memberikan update terkait dengan kondisinya, misalnya dia menang lotre atau mendapatkan hadiah, kita tidak merespon segera setelah di update statusnya itu juga tidak menunjukkan bahwa sahabat SDP bukan orang yang tidak peduli. Apalagi ketika mungkin habis mengalami musibah kemudian tidak direspon, itu mungkin lebih dalam ya perasaannya. Tapi saya pun tegaskan bahwa media sosial berbeda dengan yang namanya ketemu langsung secara fisik. Kalau orang ketemu secara fisik kita bisa langsung merespon. Tetapi berbeda dengan media sosial. Karena dalam media sosial orang punya waktu masing-masing, sehingga
tidak segera merespon apa yang diupdate oleh teman bukanlah tanda bahwa kita orang yang tidak peduli. Lalu, bagian berikutnya adalah sebenarnya yang namanya smartphone bukanlah segalanya. Artinya, smartphone memang menolong kita dalam banyak hal, tetapi smartphone bukanlah segalanya. Kalau smartphone tidak segalanya buat saya, mungkin saya orang yang paling stres karena saya sering bepergian dan ketinggalan smartphone saya di rumah. Langsung saya kirim message lewat Facebook Messenger dari komputer, dari kantor misalnya, ngomong ke istri saya, sorry ya, HP-nya ketinggalan. Tapi tidak ada masalah dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa smartphone adalah alat yang bisa menolong saya. Dan saya belajar dari dulu supaya saya tidak tergantung kepada smartphone. Sehingga smartphone yang ketinggalan tidak membuat saya pada hari itu tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar, untuk bekerja, dan sebagainya. Jadi, bagaimana sahabat SDP? Apakah hal-hal yang tidak saya sampaikan ada sesuatu yang memang mengena dalam hidup Anda terkait dengan konsentrasi belajar, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan notification yang disampaikan melalui media sosial, telepon, SMS yang bisa kadang mengganggu atau mungkin terkait dengan smartphone yang ketinggalan. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menolong sahabat SDP untuk melihat hal-hal mana yang sepertinya sudah mengganggu dan dapat dikendalikan. Hal-hal yang mengganggu, tidak dapat dikendalikan terkait dengan masalah misalnya, dapat dibicarakan dengan konselor di sekolah atau di kampus. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan.